Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk part kali ini sangat penting ya. Jadi teman-teman harus bisa memperhatikan sistem poin penalti dan kebijakan dari Shopee itu sendiri. Karena kalau misalnya teman-teman tidak paham tentang kebijakan Shopee dan sistem poin penaltinya, maka suatu saat teman-teman bisa disuspend. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke halaman Shopee yang tentang sistem poin penalti ya. Jadi sistem poin penalti itu adalah sistem berbasis poin yang dirancang untuk menghargai penjual yang memiliki performa toko baik agar menjadi pilihan utama dibandingkan penjual dengan performa toko kurang baik. Jadi jelas sekali kalau misalnya teman-teman tidak melanggar atau tidak mendapatkan sistem poin penalti, maka teman-teman dibantu untuk penjualan dalam artian tampilan di pencarian dan sebagainya. Kalau yang kurang baik atau kena penalti bisa jadi disuspend atau di ban. Nah, sebenarnya apa saja sih poin penalti yang harus teman-teman perhatikan? Yang pertama, di satu bagian itu tentang penyelesaian pesanan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mendapatkan order, kemudian dalam 30 terakhir itu terdapat 3 pesanan yang dikembalikan, maka itu lebih dari 10% itu mendapatkan 1 poin. Jadi dalam sebulan terakhir itu kalau bisa jangan sampai ada 3 pesanan yang dikembalikan atau tidak diselesaikan. Kemudian ketika teman-teman dapat orderan, kalau bisa dikirim sesuai dengan pengiriman, jadi 2 hari. Kalau lewat 2 hari, maka teman-teman akan mendapatkan 1 poin jika perhitungannya 10% dari total pesanan. Jadi atau 3 pesanan yang terlambat dikirimkan dalam 30 hari terakhir. Ya, dia dapat 1 poin. Kemudian untuk pengunggahan produk yang dilarang, gitu ya, misalnya melanggar atau ada yang melaporkan, ada KW, no BPOM gitu ya, maka akan mendapatkan 1 atau 2 poin. Kemudian produk imitasi KW, misalnya Kreditek menjual produk KW atau ada yang melaporkan, maka juga akan terkena 1 sampai 2 poin. Kemudian pengunggahan produk spam, misalnya melakukan pengunggahan secara berulang-ulang gitu kan, atau produk-produk yang didapatkan dan diupload secara massal dan tidak memenuhi kategori atau kebijakan Shopee, maka dikenakan 1 poin atau 2 poin. Kemudian pengunggahan produk yang telah diblokir tanpa mengubah rincian produk, jadi udah diblokir kemudian diupload lagi tanpa mengubah rincian produk dalam 7 hari terakhir itu akan mendapatkan 1 poin. Kemudian pengunggahan produk-produk yang telah dihapus juga mendapatkan 1 poin. Menaikkan harga produk sebelum promosi untuk memberikan diskon yang lebih besar mendapatkan 1 poin. Jumlah produk pre-order lebih dari 20% atau lebih dari sama dengan 300 mendapatkan 1 poin. Penyalahgunaan subsidi ongkir dan lainnya 1 poin. Penyalahgunaan voucher 1 poin. Membalas cas pembeli dengan konten kurang atas 2 poin. Meminta pembeli memotong pesanan cacat 2 poin. Kemudian merespon ulang produk dengan konten kurang atas itu mendapatkan 2 poin. Jadi kalau misal akumulasi nih dalam 20 hari misalnya 28 hari nih mendapatkan 3 poin gitu ya. Ya, maka dia akan mendapatkan pembalasan produk selama biasanya 1 minggu gitu kalau mendapatkan 3 poin. Jadi dibatasi produknya selama 1 minggu, tapi akumulasinya selama 28 hari terakhir. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah poin-poin yang akan yang akan memberikan dampak terhadap toko kita. Jadi kalau untuk toko Shopee Mall di sini ada. Jadi misalnya kalau misalnya 3 sampai 5 poin nggak boleh ikut promo Shopee. Kalau misalnya lebih dari 6 poin nggak boleh ikut program gratis ongkir. Kalau misalnya kemudian dia hapus produknya dari halaman utama, larangan kalau misalnya 9 poin ke atas nggak boleh unggah produk baru, 12 poin ke atas nggak boleh diubah produknya, kalau udah 15 itu disuspend. Gitu ya. Oke, nah kemudian untuk yang non Shopee Mall kayak kita gitu ya, secara umum sama gitu ya. Nah intinya kalau misalnya teman-teman nih misalnya sudah dapat
3 poin nih. Nah, selama 28 hari gitu ya, dilarang mengikuti promo Shopee. Jadi kalau misalnya pada hari ke-29, misalnya minggu ke-7, misalnya minggu ketiga nih 3 poin penalti. Dalam sebulan ini 4, 5, 6, 7, maka dia setelah minggu 8 itu mendapatkan kembali ke awal, jadi 0 lagi. Nah, kemudian tapi dalam 28 hari dia mendapatkan penalti lagi, maka dihitung 28 harinya dari poin penalti yang terakhir. Plus tidak dapat mengikuti program gratis ongkir, dihapus dari halaman utama dan kategori produk. Oke? Jadi intinya pahami kebijakan teman-teman. Nah, semoga teman-teman tidak mendapatkan poin penalti. Nah, kalau misalnya sudah dapat poin penalti gimana? Bisa nggak kita banding? Nggak bisa. Kalau mau banding bisa membanding di bagian bawah ya, di sini ya. Nanti bisa hubungi CS atau telepon dan sebagainya. Nah, intinya kemudian bagaimana cara mengecek poin penalti saya? Nah, kalau mau mengecek, teman-teman masuk ke seller dashboard, kemudian klik sistem poin penalti. Nanti di sini akan tampil. Jadi untuk saya ini poin penaltinya 0, alhamdulillah gitu ya. Jadi untuk performa toko masih bisa tampil gitu loh. Dan bisa mengikuti program gratis ongkir jika nanti ikut Star Seller. Oke teman-teman. Nah, kalau misalnya mau banding, jadi hitungannya mau banding, dilihat aja bandingnya seperti apa gitu kan. Gitu ya. Kalau misalnya pesanan tidak selesai kan banding bukti penyataan keterlambatan dari pihak jasa kirim. Jadi kita harus tanya JNE-nya kenapa mereka ngirimnya lama, atau menghubungi customer service Shopee, atau produk KW kita merasa produk asli ya berikan surat izin dagang, seterusnya ya. Jadi intinya teman-teman bisa baca di sini dan memberikan bukti pendukung, hubungi customer Shopee dan sebagainya. Jadi intinya hubungi customer Shopee jika ingin melakukan banding. Oke? Nah, jadi kalau misalnya nanti ada poin nanti akan tampil di sini, nanti akan dijelaskan apa aja poin pelanggaran kita di bagian sistem poin penalti. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan tentang sistem poin penalti secara singkat. Teman-teman bisa lihat lagi atau bisa baca lagi di sellershopee.co.id/edu/artikel/362. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.